Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dari kelas reguler manajemen I dengan nomor NIM 34022202224. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial yang mana tugas ini untuk memenuhi tugas teknologi informasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat beberapa video tutorial ya. Yang pertama kita akan membuat cover, yang kedua membuat lembar persetujuan, yang ketiga membuat daftar isi, kemudian halaman bernomor, kemudian catatan kaki, dan penomoran ballot and numbering. Oke, langsung saja kita ke tahapan yang pertama ya, yaitu akan membuat cover. Nah, sebelum kita memulai membuat cover, kita edit terlebih dahulu, mulai dari kertas, margin, dan teksnya mau huruf apa. Oke, saya di sini akan menggunakan kertas A4 ya, karena umumnya pada saat membuatkan makalah ataupun yang lainnya itu menggunakan kertas A4 biasanya. Tapi itu tergantung permintaan dari dosen yang tiap-tiap dosen masing-masing gitu. Oke, untuk mengatur kertas saya ke layout, kemudian kita pilih size dan kita pilih A4. Nah, yang ini. Oke, kalau sudah seperti ini, saya menggunakan marginnya yang normal saja, normal. Kemudian kita atur. Di sini saya menggunakan Tahoma. Nah, untuk di bagian judul biasanya itu menggunakan huruf kapital dan ukurannya agak besar. Biasanya kalau Tahoma saya menggunakan huruf ukurannya itu di angka 16 kalau saya. Oke, langsung ketik saja. Saya misalkan akan mengambil contoh seperti ini. Nah, apabila sudah seperti ini, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, kita rata tengah, kita blok, kemudian center, atau kita di Ctrl E ya, kalau yang lebih singkatnya lagi kita menggunakan, lebih simpelnya lagi kita menggunakan Ctrl E. Nah, rata tengah. Kemudian kita atur nih, kita blok dengan menggunakan Ctrl B, blok. Kemudian kita atur jaraknya. Saya di sini biasanya yang bagian bawahnya itu menggunakan jarak yang remove space. Nah, ini kejauhan, paragrafnya kejauhan, kita 6, afternya 6. Apabila sudah seperti ini, maka langsung saja cantumkan logo dengan cara kalian ke screenshot, kemudian klik fitur. Usahakan untuk
gambarnya ini, logonya ini udah dalam keadaan PNG supaya tidak ada latarnya, supaya untuk memudahkan. Nah, kan kalau seperti ini gak bisa dipindah kemana-mana karena masih terkunci. Nah, untuk merubahnya kita rubah dulu ke of text si logonya, kemudian kita pilih in from of text. Nah, kalau sekarang kan udah bisa diedit kemana-mana, bisa dipindahkan kemana-mana. Kemudian kita simpan di tengah-tengah. Misalkan si logonya ini kurang besar, nah tinggal diperbesar terus perkecil. Ini kita simpan di tengah-tengah. Kita kecilin dulu ke ukuran 11 saja atau 12, 14 cukup. Kita ke 12 saja. Oke, kita kecilin dulu ke huruf 12, ke angka 12. Kemudian apabila sudah seperti ini, udah di center, kalian blow, Ctrl V. Nah, kan di sini jaraknya kurang lebar ya. Nah, maka saya akan perlebar dulu dengan cara before afternya, bagian after dinaikkan. Nah, untuk pembuatan cover sudah selesai seperti ini. Tapi kalau kalian misalkan pengen pakai border nih, bagus gitu. Kita pakai border ya. Kita akan coba pakai border. Caranya kita ke desain, kemudian klik fetch border. Nah, lalu kalian pilih nih mau yang mana. Nah, kalian pilih. Sampai ini, kemudian klik OK. Nah, sekarang sudah selesai untuk pembuatan cover seperti ini. Kita bisa lihat diperkecil hasilnya. Nah, jadi hasilnya seperti ini untuk pembuatan cover. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat lembar persetujuan. Kita buat dulu lembar yang barunya, Ctrl Enter. Nah, untuk lembar persetujuan, nah sekarang kita akan membuat lembar persetujuan. Lembar persetujuan. Nah, apabila sudah seperti ini, maka kita langsung edit.
Nah, kita edit. Kita untuk yang hari dan tanggal kita agak jorokkan, jorok ke sebelah tengah. Caranya dengan kita blok, kemudian kita nah kemudian yang ini juga kita paragrafnya agak direnggangkan. Di sini afternya 8 kita tambah menjadi 30. Untuk yang before afternya itu kita naikkan juga. Nah, kemudian kita buat kolom tanda tangan. Saya biasanya kalau membuat kolom tanda tangan itu untuk mempermudah dan supaya kita rapi, karena di sini kan kalau lembar persetujuan itu biasanya tidak hanya satu yang menandatangani, tapi banyak yang menandatangani. Oke, kita menggunakan insert, kita tarik, sesuaikan dengan marginnya dan sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, apabila sudah ada datanya, maka kita langsung edit saja. Kita rata tengah supaya kondisi supaya kelihatannya itu estetik dan rapi. Kita rata tengah. Kemudian yang ini juga sama di rata tengah. Dengan kontrol dan menggunakan kontrol E. Nah, untuk bagian namanya kita bold dan kasih underline dengan cara Ctrl B untuk bold dan underline itu untuk underline kita kasih Ctrl U, Ctrl B, Ctrl U. Oke, kemudian kita buat satu lagi. Nah, dikarenakan saya membutuhkan yang bagian tengahnya doang, maka untuk yang kedua tabel ini kita merge cell dengan cara kita blok, kemudian ke layout, lalu pilih di sini ada merge cell, klik. Nah, kan di sini langsung tidak ada cell, langsung kita blok. Yang satu lagi kita blok, kemudian merge cell. Dikarenakan saya ingin agak kasih jarak, yang ini kita naikkan tingginya. Yang ini juga sama, kita naikkan. Nah, lalu kita klik mengetahui. Dikarenakan ini masih di atas dan saya membutuhkan ini supaya di agak bawah, dengan cara seperti apa? Kita blok, kemudian kita pilih yang ini yang bawah, yang align bottom center, kemudian di bawah. Nah, lalu kita buat kolom tanda tangannya.
sini itu namanya. Nah, ini kan masih kurang rapi ya. Kita rapikan terlebih dahulu dengan cara kita klik di pinggir kepala SMK di situ juga. Kemudian kita di paragrafnya direnggangkan before afternya itu sampai ke bawah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita rapikan, kita bold, kemudian kita block maksud saya. Kemudian di Ctrl B untuk membold, kemudian Ctrl U untuk underline. Nah, di sini kan sudah selesai. Nah, ini kan terlalu dekat jaraknya, maka kita renggangkan dulu dengan layout, kemudian before afternya sama. Before afternya sudah. Nah, apabila sudah seperti ini, kan ini tabel untuk tanda tangannya sudah jadi, maka kita hilangkan garis bordernya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita blok tabelnya. Untuk memblok tabel gak usah di scroll di blok satu-satu, tapi kalau tabel itu kita untuk memblok semuanya itu di pojok kiri atas ada gambar panah. Nah, di sini kita klik seperti itu. Nah, sudah seperti ini, maka langsung ke home, kita di sini, kemudian pilih no border. Nah, sudah hilang. Jadi ini cara membuat lembar persetujuan. Biasanya kalau saya buat tanda tangan lebih dari satu, saya untuk mempermudah itu menggunakan tabel supaya rapi. Nah, seperti ini. Oke, langsung saja kita ke pembuatan yang kedua, yaitu membuat daftar isi. Nah, kita Ctrl Enter lagi untuk membuat lembaran baru. Nah, untuk membuat daftar isi, pertama kita siapkan terlebih dahulu datanya. Daftar isi. Dan kita blok. Nah, apabila sudah ada susunan daftar isi di sini, tapi saya di sini hanya menggunakan sebagian saja, tidak banyak, dikarenakan waktu pembuatannya itu terlalu lama ya. Kalau misalkan saya membuat semua menu ada dicantumkan di daftar isi, ini hanya sebagian contoh, kalian tinggal nanti fleksibel aja, tinggal nambahkan. Nah, kalau sudah ada seperti ini, maka kita tinggal rapikan dulu daftar isi. Kita Ctrl B untuk buat, kemudian kita Ctrl E untuk diketengahkan. Nah, dikarenakan di sini terlalu dekat jaraknya, maka seperti biasa kita before afternya itu dinaikkan. Sudah. Kemudian kita blok. Kalau sudah diblok, nah kemudian kita kasih tanda di ruler. Dengan cara apa? Dengan cara kita huruf L dan kebalikan L yang di sini. Nah, fungsinya untuk apa? Tanda titik di sini huruf L dan kebalikan L, yaitu untuk membatasi batas titik-titik yang kita buat. Nah, kita blok, kemudian kita L kan dulu karena di sini sudah L. Langsung klik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau saya di sini ke 15 saja. Klik. Kemudian kebalikan L-nya untuk batas. Misalkan yang batas itu untuk penomoran. Kita kebalikan L. Kemudian kita klik di sini. Apabila sudah, maka langsung di paragraf. Kita ke paragraf.
Nah, apabila sudah seperti ini, kita pilih yang 2, yang sini 2, kemudian klik OK. Nah, lalu kita untuk menampilkan atau membuat titik-titiknya, kita klik tab, 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 tab. Nah, lalu kita kasih halaman, nomor halaman. Misalkan di sini 1, di sini 3, 4. Nah, untuk pembuatan daftar isi seperti ini. Jadi pertama kalian siapkan terlebih dahulu susunan-susunan di daftar isinya, kemudian kalian log, lalu tentukan jaraknya, jarak batas di sini, batas titik-titik dan batas untuk nomor halaman dengan cara kalian di pojok kiri di sini ada yang huruf L dan kebalikan L. Nah, lalu kalian pergi ke paragraf, pilih tab dan tentukan. Biasanya sih udah langsung muncul, tetapi kalau misalkan tidak muncul, kalian bisa klik di sini. Langsung bisa klik di sini berapanya. Lalu klik 2 yang titik-titik, lalu klik OK. Oke, untuk membuat daftar isi saya kira cukup. Maka langsung saja kita ke pembuatan selanjutnya, yaitu membuat halaman bernomor. Nah, jadi ya, halaman bernomor di sini yaitu seperti ini, yang ini nih. Yang 1, 2, 3, 4, 7. Nah, ini untuk halaman bernomor. Nah, cara membuatnya gimana? Gampang. Untuk cara membuat halaman bernomor, kalian langsung pergi ke insert. Nah, kalian langsung pergi ke insert, lalu pilih page number. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada top of page, kemudian bottom of page. Nah, saya di sini pilih bottom of page, dan di sini pun banyak variannya. Nah, kalau saya lebih kesuka yang di tengah nomor halamannya, yaitu plain number 2. Kita pilih klik. Nah, di sini kan sudah ada 3 tuh, 1 2 3. Nah, tetapi kalau misalkan kalian ingin menggunakan huruf Romawi nih, nah kalian gampang saja, langsung saja kita ke page number lagi, ke format page number. Nah, lalu kita pilih di sini nih. Nah, di sini ada beberapa tuh, ada yang -1, -2, -3, ada ABC, ada ABC kapital, dan dikarenakan saya ingin menggunakan yang Romawi, maka pilih yang ini, yang Romawi. Oke. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah yang 1, Romawi 2, dan Romawi 3. Ini sudah. Oke, itu untuk cara mudah dalam membuat halaman bernomor. Nah, untuk selanjutnya kita membuat catatan kaki. Yang dimaksud catatan kaki di sini adalah catatan di bawah lembar, di bawah margin. Seperti apa? Nah, di sini. Caranya itu gampang, dengan kita klik saja di bawah lembar di sini nih. Misalkan di sini saya nulis SMK Negeri 1 Cijulang, atau Fakultas Ekonomi
Fakultas Ekonomi misalkan. Udah. Ini kan di sini kita ke pinggirkan. Nah, jadi apabila kalian ingin membuat sebuah catatan kaki, maka langsung saja klik di bawah sini, di bawah lembar. Klik 2 kali, maka langsung tulis saja. Lalu kita kembalikan lagi. Tapi misalkan kalian ingin di atas, bisa. Nah, kan di sini ada header. Kalau header itu yang di atas, kalau yang di bawah itu footer. Nah, jadi sama saja pembuatannya, tinggal di klik. Tinggal klik 2 kali, klik sudah langsung bisa untuk mencatat. Nah, itu cara membuat catatan kaki. Nah, untuk selanjutnya kita membuat penomoran balet dan numbering. Nah, mari kita buat lagi. Kita buat lembaran baru saja, Ctrl Enter. Caranya kita siapkan dulu kata-kata yang akan kita balet and numbering. Jadi balet itu yang ini ya, balet. Nah, ini balet library. Di sini ada beberapa pilihan menu. Numbering itu yang di sini, numbering library. Di sini sudah ada data yang akan kita balet and kasih numbering. Ini misalkan manfaat, kita bold, kita kasih cara. Kalau sudah seperti ini, maka langsung kita kasih balet and numbering dengan cara kalian blok. Nah, dengan cara kalian blok, lalu pilih di sini. Saya di sini akan menggunakan numbering dulu. Pilih di library numbering, kemudian pilih nih di sini kalian mau yang mana, mau yang ABC, mau yang 1 2 3 atau yang Romawi, bebas ya. Kalau saya di sini akan menggunakan yang normal 1 2 3. Nah, di sini kan masih belum rapih ya, masih tidak simetris. Kita luruskan dengan huruf M. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita Ctrl Shift M. Atau ada cara lagi, dengan cara kita klik nomor di sini yang bawah. Tapi itu membutuhkan waktu yang lama. Ada waktu yang lebih simpel. Nah, ada cara yang lebih simpel dengan cara Ctrl Shift. Nah, tadi kan diinstruksikan kita akan membuat numbering dan balet. Nah, kita akan membuat balet nih. Misalkan yang 3 dan 4-nya itu kita akan kasih balet dengan cara apa? Dengan cara kita blok. Kemudian kita ke balet library. Nah, pilih nih kalian mau yang mana? Mau yang balet biasa atau yang ini bebas. Saya yang ini aja. Nah, ini sama kan, belum simetris, belum rapi. Kita rapikan dengan cara Ctrl Shift M. Untuk pembuatan numbering dan balet sudah selesai. Jadi kalian tinggal blok saja, kemudian pilih. Di sini ada library numbering dan ada balet numbering dan lain sebagainya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, jadi untuk video tutorial kali ini sudah selesai, mulai dari pembuatan cover, kemudian membuat lembar persetujuan, lalu daftar isi, kemudian kita membuat catatan kaki, halaman bernomor, lalu kita membuat numbering and balet gitu, pengasihan numbering and balet gitu. Oke, terima kasih untuk pembuatan video tutorial kali ini sudah selesai. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan dalam membuatnya, dalam berbicaranya, dalam menyampaikannya. Karena wajar, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.